Karena diajar sampai masuk sama Fortuner. Kepala Fortuner ada di dalam mobil gue. Fortuner. Iya. Wah, gila. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Mobil Adalah Sahabat. Jadi Mobil Adalah Sahabat ini merupakan tempat di mana kalian bisa membagikan cerita tentang mobil yang paling kalian sayang. Bagi kalian yang mau membagikan cerita tentang mobil yang paling kalian sayang, boleh banget tinggal DM ke IG Mobil Adalah Sahabat, cerita beserta foto yang ingin kalian bagikan. Kali ini kita mendatangi seorang sahabat mobil lagi. Boleh diperkenalkan dulu? Halo semuanya, nama gue Febian Agradika. Biasanya teman gue pada manggilnya Bian sih. Oke, Bian ya. Bi, berarti gue boleh manggil lu Bian, Bi, boleh dong? San. Oke, siap. Bi, boleh dikenalin gak? Dia ini siapa, Bi? Jadi ini tuh mobil gue, Honda Freed tahun 2015. Tipe tertingginya tipe E yang PSD, facelift terakhir. Facelift terakhir. PSD tuh lu tahu nggak maksudnya apa? Dia itu power sliding door. Oh, power sliding door yang berarti kalau kayak otomatis lah ya, bisa dibuat Otomatis. Oke. Jadi untuk tipe tertingginya itu emang dia kiri kanannya itu udah power sliding door. Oh, oke. Ada yang sebelah doang gitu. Oh, emang ada yang sebelah? Oh, ada. Itu yang tipe S kalau nggak salah deh, di bawahnya E. Oh. Itu cuma sebelah kiri yang bisa buka ini ya apa? Yang bisa otomatis. Elektrik ya. Tapi ini dua-duanya ya berarti? Ini dua-duanya. Oke. Nah, ini pasti mobil kesayangan lu dong. Bisa dilihat dari kayaknya lu ngedandaninnya sih pol banget sih. Aduh, ya bisa dibilang gitu sih. Sebenarnya awalnya gue sama sekali nggak pengen mobil ini sih. Wah. Ya, jadi Oke. sebelum ini tuh gue pakai Jazz GD3. Jazz Itu- GD3, oke. Di Gua bawah satu generasi di bawah G8 ya. Betul. Oke. Nah, gua itu lumayan lama pakai itu dari 2006 kira-kira 10 tahun lah. 10 tahun? Iya. Baru gantiin 9 deh sampai 2015 kan. Oke. Iya. Nah, itu ganti itu sebenarnya gara-gara nyokap mikirnya itu udah ketuaan banget tuh mobil. Terus awalnya sih gue pengennya GK sih, waktu itu kan dari GK juga kan. 2015 udah masuk sih GK sih. Cuma kayaknya nyokap milih ini biar nggak gue modif lagi gitu sih. Ternyata nyokapnya kayaknya salah sih. Terus. Iya, jadi awalnya itu alasan nyokap ganti ini itu buat doi ngantor sih, biar pakai supir nyaman segala macem gitu kan. Cuma dari awal mobil ini nyampe itu nggak pernah sama sekali dipakai buat ngantor. Oh iya? Iya, jadi ini mobil ngejogrok aja di sini. Nyokap gue pakai mobil yang lain gitu kan. Oke. Terus akhirnya itu kan gue awal-awal ngampus kan. Gue jadi kepikiran apa gue pakai ngampus aja gitu kan. Ya udah gue pakai ngampus, tapi awal-awal itu bener-bener gimana nih, standaran nggak enak sama sekali gitu kan. Oke. Pokoknya baru datang mobil seminggu, per GD3 gue colok sini. Oh, nyambung tuh. Nyambung, bisa tinggal di press doang ulirnya, terus itu dicolok sini kan, terus langsung drop banget sih, sisa 4 jari di bawah. Nah. Gue baru tahu tuh. Jadi per Jazz GD3 tuh ternyata bisa masuk ke sini juga. Bisa, jadi dia kan emang diameternya lebih gede. Kalau ini kan lebih kecil, itu tinggal diputer doang, itu langsung bisa masuk ke sini gitu. Itu nggak bahaya berarti tuh. Harusnya bahaya sih ya, customan kan. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga baru kali ya. Betul. Siap. Nah, abis gue colok itu, ya gue pakai deket-deket sini sih, belum gue pakai kampus. Pas gue pakai ke kampus itu, wah gue cuma sekali doang sih pakai itu ke kampus. Bumpy parah. Oh, Mobilnya begini banget, karena kan emang ya bukan peruntukannya iya kan. Nggak nyaman dong. Nggak nyaman sama sekali. Terus abis itu abis gue pendekin, nggak lah. ya, maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi dikat dulu. Jadi boleh dilanjutin nggak tadi sampai mobil lo kan dicolok ke per GD3 tuh. Terus pas lo pakai kuliah mobilnya jadi bumpy. Iya. Pokoknya abis itu gue make tuh bener-bener sekali doang aja ke kampus. Abis itu gue pakai mobil yang lain. Oke. Kira-kira Karena emang nggak saking nggak keras nyaman. banget. Nah terus nggak lama dari itu keluarga gue mau ke luar kota ceritanya.
rencananya pakai mobil yang lain, cuma abis itu ada kendala gitu, gue nggak tahu di mana. Terus bokap gue langsung ngomong, yaudah itu free-nya tinggiin aja biar bisa dipakai gitu kan. Yaudah lah, akhirnya gue dengan berat hati, aduh standarin lagi nih gitu kan. Yaudah deh, ganti pedal lagi standar. Ternyata gue balik, mobilnya udah bener sebenarnya. Jadi emang kayaknya bonyok gue pengennya di mobil standar gitu. Oke. Ngerti. Terus habis itu yaudah deh, gue ke kampus dengan standar gitu kurang lebih berapa lama ya, setengah tahun kali, nggak lama. Ya udah gue beli velg segala macam, gue pendekin, tapi gue nggak pengen yang pendek-pendek banget juga. Akhirnya gue pasangin ring 18. Gila. Masuk ke sini ring 18 gue buat setengah jari gapnya gitu. Itu masuk dari 18? Masuk lebar 8,5. Wah, gila. Itu berarti keluar dari fender? Iya, nongol kurang lebih berapa ya? Sesenti kali ya? Sesenti, oke. Keluar. Nah. Terus? Cuma kendalanya gara-gara gue buat setengah jari, gue buat keras banget sih, biar nggak mentok sama fender kan. Jadi nggak enak juga sebenarnya. Gitu Tapi sih. itu lu bikin keras nggak pakai PRGD 3 berarti kan? Enggak, Oh, baru lagi. Oke. Terus? Gitu. Terus itu gue lumayan lama sih setup kayak gitu sih. Sampai akhirnya gue cari referensi lain yang lebih nyaman dipakai, lebih enak dilihat juga gitu. Kalau itu kan kayak maksa ya. Gitu sih. Nah, lu kan dari tadi kayaknya cerita kan dari pere bumpy, terus jadi lu ubah lagi pakai ring 18 jadinya keras. Nah itu pasti ada, lu kan ngelakuin research dulu dong, cari tahu dulu. Nah itu boleh diceritain gitu. Sebenarnya kalau untuk yang pas gue ganti ring 18 itu, Oh sorry, mungkin kenapa lu berpikirannya ring 18? pertama gue mikir biar tetap bisa dipakai sama keluarga sih. Maksudnya kalau orang rumah mau make, ini mobil nggak mapak jalan banget. Oh, jadi gue sengaja supaya ada tinggi. Awalnya sebenarnya ini mobil nggak boleh dipendekin lagi awalnya. Jadi gue mikir kalau gue pasang ring 17 itu gapnya kan tinggi banget. Gue cari lah yang gapnya agak kecil dengan setup standar gitu kan. Gue mikir ya udah gue pasang ini ring 18, gue mikir gitu. Ternyata di ring 18 pun dia gapnya itu masih ada 3 jari lah kurang lebih. Oh iya? Iya. Oh. Jadi mobil tuh udah kayak FPV banget sih. Dia Tinggi banget. keluar, iya dia keluar bannya harus jarak fender ke ban 3 jari. Wah makin gak enak dilihat kan. Itu gue pakai RPF1 ring 18 tuh. Oh pakai FPF1. Oh ngerti gue. Oke terus Akhirnya ya udah nggak enak banget dilihat. Ya gue diem gue pendekin lagi gitu kan. ini mobil masih belum lo pakai kuliah nih? Belum. Belum. Udah sih sembari kuliah kalau itu. Oh sembari kuliah. Terus akhirnya gue pendekin setengah jari. Itu tinggi masih kurang lebih sejenis normal lah. Karena emang gede kan ringnya untuk di mobil ini. Dia enak dilihatnya karena fender sama ininya rapat aja sama ban. Gitu sih. Makanya gue pakai ring 12 karena alasannya itu. Biar mobil tetap tinggi. Oke. Ground clearance-nya. Nah, sekarang kan nih bannya nih kayak pasti udah bukan ring 18 dong. Bukan. Nah, lu pasti rubah dari ring 18 ke sini. Itu pasti kayak lu nyari referensi. Lu pasti ada apa ya? Ada dari referensi tersebut lu memutuskan, oh oke, gue maunya pakainya ring 15 seperti ini. Nah, itu boleh diceritain nggak perjalanannya gimana? Sebenarnya awalnya sebelum ke sini berubah kayak gini, ini mobil sempat standar sih. Abis dari ring 18 itu. Oh, sempat standar. Iya, karena sebenarnya gue awalnya udah males. Jadi mobil sempat ketabrak gitu. Dihajar dari belakang. Oh, kenapa tuh? Jadi awalnya itu gue balik dari kampus, acara kampus kan sama temen gue. Mobil gue isi 7 orang, rame. Nah jadi sebenarnya biasanya dalam mobil gue itu gue lipat bangku, biar kelihatannya kayak 4-seater aja gitu kan. Siap. Gue nggak nyaman banget melihat kayak
baris ketiga dibuka gitu kan. Nah waktu itu habis acara kampus, posisi itu bangku belakang kebuka, untungnya dihajar dari belakang. Itu pas masih pakai ring 18 itu. Posisinya itu di jalanan nontol Pokas. Oh, Di atas, flyover. flyover. Nah dia itu padahal jam 12 malam loh. Itu macet banget dari mulai nanjak. Jam 12 malam masih Iya. macet. Hari Gila. Jumat. Gue lupa sih kapan pastinya itu. Oke. Terus di atas tuh sampai banyak yang tidur. Saking mungkin capeknya atau gimana kali yang ngantuk ya. Gue mutusin dari kampus kan, kebetulan kampus gue di Grogol kan. Gue mutusin lewat situ karena temen gue ada yang pulang duluan lewat tol. Itu parah banget katanya. Macet. Terus gue liat maps, oh yaudah deh lewat sini gitu kan. Ternyata situ juga macet. Pas di atas tuh udah Kokasnya udah kelihatan nih, udah turunan. Toto dari belakang dihajar. Untung gue sama mobil depan tuh rada jauh jaraknya. Oh, jadi nggak hantem mobil depan lah ya. Ini mobil sempat pendeknya kayak jazz kali Gila. belakangnya, karena dihajar sampai masuk sama Fortuner. Kepala Fortuner lagi di dalam mobil gue. Fortuner. Iya. Wah, gila. Terus temen lo yang duduk di belakang aman? Oh itu gue udah sendiri, udah balik. Oh, udah sendiri. Untungnya jok belakang buka kan, jadi itu jok nahan si mobil juga. Kalau enggak mungkin lebih masuk lagi ke dalam. Wah. Itu kayak untung banget sih gue habis bawa 7 orang gitu. Berarti sekarang lo udah ngebuka jok belakang dong, biar jadi fitur safety gitu. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Terus kalau Gitu gitu sih, terus abis ketabrak itu lumayan parah sih. pasti parah banget sih kayaknya. Sampai ini pintu tuh masuk ke dalam. Orang kepalanya Fortuner tuh udah di dalam mobil. Gue sendiri kaget kan. Maksudnya untungnya gue jaga jarak sama depan. Itu kontal lumayan jauh sih. Langsung gue rem. Pas gue liat kaca tengah ternyata kepalanya di dalam. Gue kayak wah Kaget dong lu pasti. Kaget sih. Oke. Kaget Terus, banget sih. Ternyata yang nabrak itu ngantuk orangnya. Gitu. Oh, ngantuk. Oh, berarti di belakang lu tuh lagi kosong tuh, nggak macet juga berarti di situ. Macet. Oh, macet. Posisinya macet, mungkin kan lagi turunan ya. Dia jaga jarak tapi dia ketiduran, mungkin kegas atau gimana, kehajarnya kencang banget sih itu. Sampai lumayan mental juga. Terus abis dari situ gue udah agak males sih ngelanjutin ya sebenarnya. Kayak wah ini bala banget nih mobilnya. Iya. Maksudnya masa gini banget gitu kan. Gue kayak udah malas aja gitu kalau mobil udah rusak kan. Gue balikin standar, nah itu main lama kok di bengkel 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah. Oh, gara-gara lu harus benerin itu. Iya, dan pintu, bumper, lampu segala macem. Itu lumayan lama sih. Terus kayak ya udah deh, habis itu gue standarin. Tapi gue bingung juga mau ganti apaan gitu kan. Oh, lu masih tetap memikirkan maksudnya ganti mobil. Ganti mobil maksudnya. Kayak apa ya, gue mikir gitu kan. Gue nggak jauh-jauh lagi sih, brandnya pasti ini lagi gitu kan. Oke. Tapi gue mikirnya kenapa pengen tetap nyari yang 7 seater. Ya simpel aja sih, biar kalau misalnya gue bawa temen segala macam Muat banyak. masih muat banyak gitu. Kalau gue ganti JK kayak ya udah berlima lagi kayak pas gue pakai Jazz dulu kan. Akhirnya Dan nggak ada fitur safety bangku belakang sih Iya. kalau ditabrak. bisa jadi ya gitu. Terus sempat kepikiran buat SRV segala macam gitu kan. Jadi kayak aduh 5 seater lagi kan. Waktu itu belum ada CR-V turbo, belum keluar. Oh, belum keluar. Jadi yang masih CR-V yang generasi berapa sih? Yang terakhir. Ya masih, dia belum 7 seater juga. Terus habis itu gue masih mikir yaudah deh gue jadiin lagi aja lah, gue mikir gitu kan. Gue carilah referensinya, kiblat gue nyarinya ke Tailuk. Tailuknya sebenarnya JDM, tapi yang banyak perbentukannya di Tailuk itu. Tailuk gitu. Kalau boleh tahu nih, ini kan sebenarnya mobil keluarga banget kan. Kalau yang gue lihat di luar sana lah, di sosmed atau di jalanan, jarang banget loh orang yang mau dandanin mobil keluarga kayak Jadi gini. gini. Nah itu tuh kalau dari cerita lu tadi, itu emang karena lu mau beneran kayak oh yaudah gua dandanin aja, atau emang kayak karena nggak ada mobil lain misalkan, yaudah lu jadinya mainnya ke sini. Lebih ke apa ya?
karena ini gue pakai harian aja sih. Maksudnya gue nggak nyaman banget pakai mobil standar sih. Pengen beda dari yang lain gitu. Pengennya bawaannya masih muda nih. Oke, tapi emang ini beda dari yang lain. Beda banget sih dari yang lain. Nah, tadi lo kiblatnya kan ke arah Thailand nih. Berarti di Thailand tuh ada orang yang memodif si Frit ini. Cukup banyak sih kalau gue bilang. Soalnya kalau Indonesia sendiri kebanyakan modelannya stance kan, velg lebar, celong segala macem, Airsus gitu kan. Gue lebih nggak ke arah situ sih. Jadi kayak kemana ya gue cari referensi gitu kan. Di Jepang lumayan banyak, tapi kebetulan pas gue cari-cari di explore IG segala macem itu yang keluar banyak itu dari Thailand. Walaupun sebenarnya di Thailand itu dia pakai ring 15. Ini gue pakai 16. Karena kalau 15 di sini ya terlalu drop juga ya gitu kan. Oh, ini ring 16 ya? Maaf, tadi ada kesalahan teknis lagi. Nah, tadi tuh terakhir tuh lo ganti ini jadi ring 16 yang dari Thailand tadi. Nah, boleh dilanjutin lagi nggak? Jadi awalnya sebenarnya Thailand itu cuma gue lihat dari setelannya aja sih. Pakai velg Jepang segala macem, ban tebel, ya miti-miti lah. Waktu itu belum zamannya miti-miti sebenarnya pas gue ganti setup kayak gini. Oh, belum zamannya ya? Iya, belum zamannya. Terus gue lihat, wah ini kayaknya oke juga nih, gue templokin ke sini gitu kan. Akhirnya gue cari referensi. Kalau kayaknya 15 tuh ketipisan deh, kekecilan deh ringnya segala macam. Tapi udah sempat ada yang pakai sih di Indo, pakai ring 15. Itu gapnya sekitar 2 jari. Dia pakai setelan spoon gitu dia. Oh, pakai spoon. Oke. Iya. Terus akhirnya gue ngeliat, wah ini kayaknya terlalu kecil deh. Terus gue nggak suka kadang ada gap-gapnya gitu kan. Jadi gue pengennya tetap nempel fender, tapi kelihatannya miti. Gue mikirnya gitu kan. Kayak yaudah deh gue naikin aja ring 16. Oke. Tapi ring 16 ini menurut lo masih kependekan nggak? Standar sih ya. Standar ya. Masuk basement asal yang landai masih bisa sih. Kalau yang udah tajam segala macam udah nggak bisa sih. Nah, oke. Nah, ini kalau yang gue perhatiin, ini catnya sih kayaknya bukan bawaan pabrik sih. Ya, iya kan? Sih. Nah, awalnya nih pas lu ngambil baru, warnanya apa? Warnanya grey metalik kali ya namanya. Gue nggak tahu juga sih namanya. Tapi kayak abu-abu juga lah. Abu-abu juga. Nah, pasti dong lu ada cerita juga dong dibalik kenapa lu mau ngerubah warnanya menjadi seperti ini. Apakah dari kiblat si Thailand tadi atau lu ada referensi dari mana gitu? Ini di kepala gue aja sih berubah warna jadi kayak gini. Gue waktu itu ngeliat awal-awalnya Civic Type R keluar, kan ada yang mirip gini ya. Civic Type R yang FD? Yang FK8. Oh, FK8. FK8. Nah, dia keluar warna kayak gini. Oh, ada ya? Ada. Oh, ada warna abu gini. Terus gue mikir kayaknya lucu juga nih jadi kayak gini gitu kan. Nggak usah ngubah STNK segala macam, kan sama-sama abu-abu kan. Iya sih. Oh, ngerti. Oh, mungkin kenapa lu milihnya warna abu-abu supaya sekalian lu nggak usah ganti STNK. Betul. Oh. Tapi emang kalau lu ganti warna di mobil itu di STNK juga harus ubah? Harus ganti. Jadi kayak misalkan lu ganti warna apa nih, lu sekalian ngurus ganti warna di STNK juga. Wah, itu kayaknya ribet sih kalau misalkan lu harus ganti di STNK. Harusnya sih. Tapi kayaknya gampang-gampang aja kali ya. Oh. gua belum pernah sih ubah warna. Oke. Nah, kayaknya sih kalau yang gua lihat dari cerita lu tadi ya, itu dari lu pakai ring 18, lu pakai jadinya lu kiblatnya ke Thailand, terus lu ganti jadi sempat jadi ring 15 ya? 15 nggak pernah sih. Oh, langsung ke 16. Langsung ke 16. Itu kan ada suka dukanya dong. Dari kayak lu pasti sempat nyoba dulu nih kayak pakai modifikasi A nih. Oh, nggak cocok. Modifikasi B nih. Oh, nggak cocok. Nah, boleh diceritain nggak suka dukanya gitu? Suka dukanya apa ya?
paling yang paling duka sih mobilnya yang ketabrak dari belakang doang sih yang bikin gue sampai males banget gitu kan. Kalau duka lainnya, Kalau misalkan nih kayak, oh ini modifannya kayak terlalu pendek, kayak jadinya sering gesrot kah atau kayak gimana gitu, kayak lu pernah nggak sih ada di perasaan, gue nyesel modif kayak gini, gue nyesel dandanin kayak gini gitu. enggak sih kalau itu emang udah passion kan ya. Oh, udah Kalau itu passion. ya kalau pendek maksudnya gasruk-gasruk ya emang udah resiko sih menurut gue, cuma emang agak susah aja dipakai kemana-mana sih ya. Oh gitu. Kayak misalkan gue mau pakai keluar kota mesti gue tinggi dulu dikit gitu kan segala macem. Oh, kalau keluar kota emang lu suka pakai kemana? Sempet gue pakai ke Bandung sih, ke Bandung. Bandung doang sih. Tapi untuk sependek ini dengan tol Japek yang waktu itu lagi dibangun segala macem, bawahnya itu kan jalannya gelombang parah, nggak bisa sih segini menurut gue. Oh, Bisa mungkin lu cari jalan banget, wah itu capek banget sih. oke. Lu udah pernah nyoba kayak gitu udah? Dulu sebelum ada pembangunan sih pernah gue pakai pendek banget gini, pernah sampai ke Bandung sekitar 4 kali gini. Oh iya. Iya. Oh, Tapi dengan velg standar ya oke. waktu itu. Nah, pas gue pakai velg ini, setup ini, gue puter, gue tinggiin dikit 2 jari kayaknya. 2 jari. Itu juga gue masih mentok tengah. Oh ya? Tengah tuh padahal gue udah nyari jalan segala macem. Udah capek banget itu ya? Di tengah itu masih gasruk juga. Jadi di bawah ini gue pakein deck yang besi itu buat tutupin karakter oli segala macem gitu. Itu masih mentok-mentok juga. Oh, gue pernah aduh, enak juga nyebut tadi. Apa tuh? Di sebuah cafe gitu. Nah, dia parkirnya agak naik sebenarnya. Terus ada kayak rel pagar gitu loh. Gue udah bilang ke tukang parkirnya kayak nggak bisa depan naik gitu kan. Tadi bisa. Akhirnya dipaksa naik lah. Sebenarnya udah gasruk banget tengahnya. Udah paksa naik. Pas gue mau keluar, tukang parkirnya nggak ada. Wah, gue belok-belokin sendiri dong. Itu dek tengah gue yang di situ nyangkut sama rel pagar. Asli. Wah, terus ya mau gimana lagi kan, gue paksa keluar kan. Itu kayaknya relnya rusak sih, mungkin rel pagar kafe gitu. Gue nggak tahu. Gue langsung balik, tapi itu dek gue ngegas rap aspal sepanjang gue balik. Asli. Iya. Oh berarti kalah juga dong si deck bawahnya itu? Kalah juga. Bautnya sebenarnya udah pada Copot. kalah semua ya. Itu sebenarnya dia udah sering banget gue akalin, sering banget copot segala macam gara-gara mentok. Nah itu pas kejadian itu terakhir kali gue pakai deck, gue copot abis itu. Asli. Berarti ini udah gak ada bawa decknya lagi? Langsung karakter oli aja udah. Wah, Rembes dikit. Nah itu gue lagi jalan sama temen gue, lagi ramean lah. Pas pindah dari kafe itu gue nggak bisa ngejar temen gue kan, gara-gara itu nempel bawah banget kan. berisik dong? Berisik banget, berisik ketemu aspal kan. Pas yang lainnya udah pada berhenti nongkrong lagi, gue malah ngebengkel, gue copot nih. Udah kayak susah banget aja ngolong ke bawahnya nih kan buat nyopot segala macem. Oh, tapi lu komit lah ya dengan kayak ya udahlah itu resiko yang harus ditanggung. Iya betul. Berarti udah berapa tahun ya, 2015 sampai sekarang selalu drop gini mobil pendek. Kalau buat dipakai di perkotaan masih Oke lah. masih oke lah ya. Oke. Nah, gue mau nanya lagi nih. Ini kan mobil yang awal lu dapet, mobilnya tuh standar kan? Pasti dong. Nah, lu tuh pas dapet nih mobil terus lu bilang, oh gua mau dandanin nih mobil, itu boleh lu kasih tahu nggak? Pertama kali yang terpikir di pikiran lu tuh lu mau ganti apa? Terus mungkin bisa lu rentetin, oh abis gua ganti ini, gua abis itu ganti ini gitu. Kayak akhirnya dari standar sampai kayak gini, tek. Lebih velg dulu mungkin ya. Kaki-kaki lah ya. Banget sih ya, kaki velg, pendekin, knalpot paling. Kalau buat basic awal ya. Oke, knalpot. Oh, ini knalpot dulu ganti juga.
knalpot ganti juga. Full system. 3/4 lah ya. 3/4. Berarti selain dari eksterior, lu mesin juga lu ada yang lu ubah-ubah dong? Ya disentuh-sentuh dikit lah ya. Oke. Nah, emang kalau misalkan si mesin Frit ini itu tuh ada potensinya nggak sih? Kayak kenapa lu jadinya mau lu sentuh-sentuh dikit gitu? Sebenarnya gue setuju milih mobil ini awalnya karena gue pikir itu mesinnya itu kan Lisa ya, L15A. Sama kayak GE lah. Oh, G8 itu ya. Persis banget sebenarnya kok sama kayak G8. Gue pikir G8 ini potensinya ada banget buat dimainin segala macam. Terus juga ya gue perpindahan dari GD itu waktu itu udah boros banget kan mobil. Gue mikir gue butuh mobil yang agak irit dikit nih gitu kan. Ternyata pas datang ini mobil nggak sesuai banget sama ekspektasi sih. Oh iya. Dengan mesin kayak gitu bobot ya kurang lebih 200 kilo sampai 300 kilo dibanding Jazz. Itu udah berat banget tarikannya, boros banget sebenarnya menurut gue. Oke. Kalau nggak salah 1/8,5 dah. Standar. Standar. Nah. Itu ya bisa dibilang ada yang bilang boros, ada yang bilang masih irit lah. Sebenarnya kalau kayak merek sebelah dengan perbandingan BBM yang kayak gitu nggak masalah sih kalau misalnya ada tenaganya. Ini udah boros banget, dibejek nggak bisa. Ya udah full banget lah. Oke. Ya ada penasaran sedikit sih untuk kayak ya udah deh coba gue mainin dikit. Ternyata sampai sejauh ini nggak signifikan sih menurut gue. Oke. Mungkin karena power sliding door-nya ya. Berat ya? Oh, mekanismenya itu ya? Kayaknya itunya, terus tambah jok mungkin ya, agak panjang dikit. Jadi gue pernah lihat juga Frit diturboin, terus ada juga yang ikut ISOM di Jepang kalau nggak salah deh. Ikut ISOM? Iya, Frit? Ada. Gue pernah lihat videonya gitu di YouTube. Nah, yang gue bingung di video yang pas lagi ISOMnya itu di sirkuit itu kan namanya ada yang Jazz segala macam gitu kan. Itu yang komplotannya Frit itu barengan berjejer, dibalap-balapin sama semuanya. Oh, logikanya itu mobil udah dipolin banget. Iya. Tapi di sirkuit aja itu masih dibalapin sama semuanya. Ya Frit cuma bisa ngejar Frit aja. Menurut gue sih gitu. Ya, kompetisinya antara mobil ini lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk diadu sama mobil lain, ya kayaknya kurang teknologi. Nah, lu siapa tahu nih, lu ada pesan buat para penonton di sana lah, apapun itu, kira-kira ada yang mau lu bagikan gak? Apa ya? Tips dari gue sih mungkin ya, masukan dari gue buat kalian semua, misalkan adanya mobil apa atau mau modif apa, ya udah nggak usah maksain diri, yang ada aja lu aja. Tapi satu catatan itu ya lu cari dulu referensi gimana, dia hasilnya kayak gimana, jadi lu nggak nyesel di hari akhir sih menurut gue. Gitu sih. Kayak ya udah lu yakin aja lah sama diri lu, yakin aja lah sama modifan lu. Iya. Gue ngeliat dari diri gue sendiri aja sih, maksudnya awalnya gue nggak pengen mobil ini, nggak pengen banget ngemodif mobil ini, ternyata begitu udah gue ubah, gue cukup bangga sih sama mobil ini. Oh, I see. Gitu. Berarti kalau boleh gue bilang ya, yang bisa dibilang lo awalnya nggak terlalu senang, nggak terlalu sayang lah sama mobil, tapi sekarang tuh lo jadi sayang lah sama mobil. Ini tunggangan gue nomor 1 sih. Wah, di rumah. Siap. Pakai ini langsung beda sih hawanya menurut gue gitu sih. Oke. Gitu kayak berarti kayak pesan lu tadi tuh, ya udahlah lu yakin aja lah sama modifan lu. Kalau misalkan lu nggak yakin, ya lu cari referensi lain supaya lu makin ya, pede. Gimana cakepnya mobil itulah gitu kan. Gitu sih. Hargai apa yang lu punya. Nggak usah maksain. Oke. Siap. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sayangilah mobil kalian.
Anggaplah mobil kalian seperti sahabat kalian sendiri, karena mobil adalah sahabat. Terima kasih. Mau membagikan cerita tentang mobil yang paling kalian sayang, bisa banget tinggal DM ke IG Mobil Adalah Sahabat. Halo semuanya, selamat datang di Nggak lama abis itu gua oke ya kita kayak Oh, ini ring 16 ya? 16. Oke.